Inilah anak kabut. Selamat menyaksikan. Kasihku, 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 tolonglah aku, kasihku, dengan segenap cintamu. Jangan ragu, gambarlah seekor naga mungil di kulit tubuhku. Sungguh, aku tidak suka tato temporer, dan aku tidak suka gambar kupu-kupu ataupun bunga. Keduanya tidak melambangkan jiwa-jiwa kita yang liar, keluar masuk nilai demi nilai, dari malam ke malam, dari pintu ke pintu diskotik, disergap dengan asap rokok, irisan cahaya yang melambungkan jiwa kita pada impian Amerika. Kasihku, kasihku, tatolah aku. Jangan ragu, meski ayah dan ibuku tidak setuju. Dulu, ya dulu, tato memang simbol napi. Namun sekarang lain maknanya. Ia sumber keindahan. Semacam aksesoris, semacam tanda atau postmodern di akhir abad 20. Sejak 12.000 tahun yang lalu, orang Masehi sudah mengenal tato. Tapi adakah yang seberani diriku? Kasihku, tatolah aku. Jangan ragu, aku tidak mau kalah dengan Ratu Alexandra yang hidup di abad 19 Rusia. Apa? Pencemaran darah? Hepatitis B? Jangan takuti aku dengan hal demikian. Kasihku, tatolah aku dengan segenap cintamu. Buatlah aku bahagia karenanya. Jangan peduli apa kata orang. Sungguh, jiwa-jiwa kita yang lapar dan liar ini perlu semacam perlambangan, semacam pegangan nilai-nilai. Setelah keasingan demi keasingan yang melontarkan kita pada sehambar dunia yang tadi kenal. Ya,
Betapa banyak tanda dan ayat di hadapanku, tapi aku selalu salah menangkap maknanya. Selalu kegelapan bersambung kegelapan yang kujelat. Setelah kehidupan malam, setelah nilai demi nilai berubah maknanya lebih cepat dari putaran jarum jam. Kasihku, kasihku, tatolah aku dengan tato yang permanen dan model yang mutakhir. Aku tidak suka tato temporer yang akan hilang dalam waktu dekat. Di masa tua nanti, aku tidak memiliki kenang-kenangan yang akan aku banggakan kepada anak dan cucu. Sekali lagi aku minta kepadamu, tatolah tubuhku dengan gambar seekor naga. Naga cintamu yang jantan itu. Yang menggairahkan dari malam ke malam. Tatolah tubuhku dengan gambar seekor naga mungil yang bertinta putih dan tajam. Ini pasti bukan saja Saini KM. Saya berani bertaruh bahwa Saini KM tidak mungkin menciptakan larik-larik liar seperti ini. Tatolah jiwaku yang lapar dan liar dengan jarum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Sialan, semakin dihayati, puisi ini semakin menggelorakan gairah yang terpendam, gairah yang bertahun-tahun sudah lenyap dari dadaku. Ya, bertahun-tahun sudah aku menjadi tawanan kehidupan yang tidak jelas rupa dan arahnya. Bertahun-tahun sudah yang kuhadapi adalah amis darah yang menggelayah di gigit hari, menetes dari tubuh-tubuh tadi kena. Ya, masih segar dalam ingatanku akan tangisan dan jeritan yang tertahan pada saat itu. Aku dan kaumku tidak lebih dari seekor hewan kurban dengan ganas dan liar dimangsa oleh orang-orang berhati serigala. Ya, masih segar dalam ingatan. Aku dimangsa oleh orang-orang berhati Nero di tengah-tengah kobaran api yang melahapkan bangunan demi bangunan bertingkat. Sementara dari jauh, orang-orang lapar berteriak dengan suara aneh sambil menggasak berbagai benda di hadapannya. Dan kini, apa artinya reformasi? Apa artinya menangisi nasib hitam yang telah meruntuhkan jiwaku ke dalam kelam? Apakah hukum telah berpihak kepada orang-orang seperti diriku? Atau malah dibuang ke dalam tong sampah, lalu diguyur dengan guyuran bensin dan kobaran api? Apa jadinya? Mengapa penderitaan nasib hitam yang menimpa diriku dan teman-temanku hanya dianggap sebagai isapan jempol belakang? Orang-orang bilang Komnas HAM akan memperjuangkan nasib hingga mendapatkan keadilan yang setimpal dengan apa yang aku derita. Tetapi kenyataannya, itu semua hanya ramai diperbincangkan di koran-koran, sementara para barisan pemerkosa dengan muka yang garang tidak pernah bisa pula ditemukan batang hidungnya. Demikian juga
Para penembak gelap yang membunuh mahasiswa dan juga kekasihku tidak pernah bisa pula dimasukkan ke penjara dan diseret ke muka pengadilan. Adakah yang terjadi di bulan Mei hanya dianggap sebagai fiksi atau lakon drama yang dibuat haru dan sedih? Tidak. Semua itu tidak bisa kuhapuskan dalam ingatanku dan juga ingatanmu yang telah memperkosa diriku dengan muka yang menyebalkan. Sekali lagi, kejadian di bulan Mei tidak bisa pula kau hapuskan dalam ingatanmu. Meski sekarang kau tenang-tenang saja duduk sambil menghisap asap rokok kesukaanmu di tempat yang jauh, di tempat yang jauh. Aku yakin kau dan aku sama menderitanya. Kecuali kau telah menjelma menjadi iblis yang merajai kegelapan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, aku serahkan kepadamu ya Tuhan, semata-mata kepadamu ya Tuhan. Kini setiap malam tiba, selalu kurindukan hadir kekasihku di sisiku. Ia duduk di sampingku. Ia tidak hanya membelai rambutku, tetapi juga memelukku. Tetapi sekarang, di mana kekasihku? Di mana kekasihku? Orang-orang bilang tubuhnya hangus dibakar api. Entah apa kesalahannya. Sebagian orang mengatakan ia mirip dengan Intan. Sebagian lagi mengatakan ia mirip dengan provokator pihak lawan. Semua tuduhan itu tidak benar. Mana mungkin ia berani melakukan sesuatu hal yang tidak diketahui dan tidak dikuasainya. Ya, memang benar. Ia memiliki gelar lulusan ternama tertinggi di negeri ini. Tetapi sayangnya, ia tidak memiliki banyak koneksi, sehingga tidak bisa menjadikannya sebagai pegawai negeri. Dan uang ratusan juta rupiah sebagai uang pelicin. Mereka yang berkuasa di hadapannya telah menjelma menjadi iblis yang dengan ganas dan liar memangsa apa saja. Oh, kau yang mati di tengah kerusuhan. Sejumlah orang tadi kenal menyuruhnya masuk ke dalam sebuah bangunan bertingkat. Kemudian dibakarnya gedung tersebut sehabis sejumlah barang sejarah mereka. Dari dunia manakah mereka datang? Mengapa api dan batu yang harus berbicara? Mengapa mereka yang jelas-jelas menghancurkan bangsa dan negeri ini ke dalam jurang peradaban hitam pekat ini masih bisa bebas ongkang-angking kaki, bebas dari segala tuntutan hukum? Negeri apakah ini? Berani-beraninya seorang terpidana tindakan korupsi mengajukan diri sebagai calon wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden.
Sesungguhnya apa yang tengah terjadi dengan diriku ini? Mengapa bertahun-tahun tidak bisa menghanguskan rasa rinduku kepada kekasihku yang kini entah di mana? Saat seperti ini, aku teringat ia di sebuah malam hari dan tanggalnya aku lupa. Ia menuliskan sebuah puisi untukku. Kemudian dibacakannya dengan tekanan nada yang malu-malu karena gelora cinta yang meluap di dadanya. Saat itu ia duduk di sampingku. Ia membacakan puisi yang selesai ia tulis. Duduk di bangku kayu, menghayati sorot matamu yang kelap. Oleh kabut duka cita, aku temukan bintang mati, bintang yang dulu berpijar dalam langit jiwaku, dan kini aku temukan kembali. Begitu hitam dan gosong. Lalu kau menjerit karena kehilangan cintaku. Kasihku, dengarkan aku bicara. Suaraku bagai ketenangan air sungai, bagai keheningan batu-batu kali yang melepas bau segar tumbuhan. Bila hari berkembang, suaraku membangunkan porak-poranda kehidupan oleh gempa peradaban. Ya, aku tahu kota gemerlap ini menyesatkan rohanimu dari jalan. Hanya ini yang bisa aku beri. Rasa gula yang terperas dalam langit jiwaku. Reguklah. Biarkan jiwamu berkilau kembali. Oh, bintang yang dulu benderang dalam langit jiwaku. Adakah suara ledakan yang aku dengar adalah ledakanmu? Jika benar, mengapa bom sering meledak di negeri ini? Tangki air mata saat ini nyata. Tidak hanya dibedah di Aceh, Bali, Ambon, Jakarta, bahkan di kota-kota tak terbedah di dalam peta. Tak terbedah juga di dalam diriku. Aku teringat bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh lelaki jahanam yang menghinakan diriku. Perempuan, katanya. Kau tidak hanya enak dipandang,
lagi menanggung rasa sakit itu. Dan kini aku diikuti oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. Kau benar, Cintaku. Kita terlahir sebagai dongeng. Peran yang kita mainkan adalah kehidupan yang lebih hitam dari jalanan aspal. Seharusnya seperti ini aku bersamamu. Aku teringat bagaimana kata-kata yang kau ucapkan untuk terakhir kalinya. Sebelum engkau benar-benar pergi meninggalkan diriku selama-lamanya. Ya, malam itu kau menginap di rumahku. Kita tidak melakukan apa-apa selain berpandang-pandangan dan berpeluk-pelukan. Aku begitu rindu. Aku begitu rindu. Larut malam ini, aku di sisimu, kasih. Kasihku. Kau membisikkan. Kita terlahir sebagai dongeng. Bisikmu larut malam sunyi. Kehidupan yang kita mainkan adalah kehidupan oleh harapan purba. Abu kematian kita hanya pantas menjadi dongeng santapan yang nasib benggis. Sungguh, aku tidak bisa melupakan kata-katamu malam itu, termasuk pancaran matamu. Ya, semua itu tidak bisa aku lupakan. Termasuk kata-kata dan pancaran mata lelaki jahanam yang telah mengganggu kegadisanku secara paksa. Semua itu tidak bisa kulupakan. Sungguh, aku merindukan cahaya matahari, malam terasa beku sepadat kulkas waktu. Doa-doa para pelayan, genangan air sisa hujan, wangi kembang tanaman beraduk menjadi satu. Berat syarafku terasa kaku. Kau benar, Cintaku. Kau benar, Cintaku. Oh, maut. Kebengkisan apa lagi yang kau kelak mainkan dalam konser kematianku ini? Sedangkan Tuhan sedang sulit dijangkau dari keluh kesahku.
Jam berapakah ini? Betapa cepat waktu berlalu. Hidupku tidak berubah pula. Ya Tuhan, jika ini semacam ujian darimu, akan aku tempuh dengan kesabaran tanpa batas dan kaki tangan yang berdarah-darah. Dan jika ini siksa darimu, semoga apa yang kualami di dunia menjadi tebusan di akhirat nanti, kehidupan yang lebih baik.